Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah. Marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini Allah ta'ala senantiasa berkenan melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini meskipun tadi hujan cukup deras, kita bisa hadir pada kajian ini. Semoga kehadiran kita di majelis ini tercatat di sisi Allah menjadi amal soleh yang diterima di sisinya. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua umatnya yang senantiasa istiqomah di jalan Allah ini sampai hari kiamat kelak. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, masih kita bahas tentang fiqhul munakahat, tentang fikih pernikahan. Pada pertemuan yang terakhir kita sampai pada hukum tukar cincin dalam perspektif syariat. Dulu kita bahas bahwa tukar cincin seperti yang terjadi di kalangan kaum muslimin, di mana seorang calon suami dan calon istri saling memakaikan cincin yang terbuat dari emas pada jari mereka secara berpasangan. Calon suami memakaikan cincin pada jari kelingking calon istrinya, kemudian calon istri memakaikan cincin pada jari calon suaminya, di mana cincin yang dipakaikan ini biasanya terbuat dari emas. Jarang yang dibuat dari biji kolang-kaling kayak zaman dulu, ndak ada ya. Kalau dulu bikinnya pakai biji kolang-kaling, sehingga kalau dipakai 1 minggu jendel karena mengkeret ya. Nah, itu ada banyak persoalan yang tidak sejalan dengan syariat. Kenapa? Pertama, karena antara calon suami dan calon istri ini ketika belum akad nikah, maka keduanya masih ajnabi, sehingga jangankan saling memakaikan cincin, bersalaman saja, berjabat tangan saja sebenarnya hukumnya haram, karena memang masih ajnabi, masih belum menjadi pasangan suami istri. Berjabatan tangan tidak diperbolehkan, apalagi saling memakaikan cincin di jari tangan mereka.
mempelai ya, calon mempelai ya laki-laki memakaikan cincin di calon istrinya, demikian juga sebaliknya. Ini kesalahan pertama. Yang kedua, ketika kemudian calon suami memakaikan ya, dipakaikan cincin oleh calon istrinya di jari kanannya, ini juga tidak diperkenankan. Kenapa? Karena orang laki-laki ini tidak diperkenankan untuk mengenakan perhiasan dari emas, baik itu cincin atau gelang atau apapun. Sebagian ulama membolehkan pada perkara-perkara pokok yang menjadi dzururi, seperti misalnya gigi ya, di mana seseorang tidak boleh mengenakan gigi palsu kecuali yang terbuat dari emas misalnya, baru ini diperbolehkan. Nah, karenanya selain pada perkara yang dzururi, maka ini tidak diperbolehkan. Oleh karenanya tukar cincin ya, seperti praktek yang sering kita saksikan, kedua calon saling memakaikan cincin pada pasangan mereka, di mana mereka statusnya adalah masih ajnabi, masih orang lain, maka bersentuhannya mereka berdua ini hukumnya adalah haram. Oleh karenanya tukar cincin ini tidak sejalan dengan syariat yang ada di dalam Islam. Baik ibu bapak rahimakumullah, selanjutnya pada malam hari ini kita bahas bab yang terakhir terkait tentang khitbah. Al-udul warruju anil khitbati, terkait tentang hukum udul anil khitbah, hukum membatalkan lamaran. Nah, ini sering terjadi ya, hukum membatalkan lamaran. Baik yang membatalkan itu adalah dari pihak laki-laki yang melamar, atau yang membatalkan itu dari pihak perempuan yang dilamar. Kita lihat dalam perspektif Islam. Disebutkan di sini al-khitbatu laisat aqdan. Khitbah, lamaran ini bukanlah sebuah akad. Artinya lamaran itu bukan akad nikah, ya, bukan akad nikah. Lamaran itu hanya ungkapan seseorang di mana dia berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan. Ini lamaran atau khitbah. Walakinnaha wa'dun bi'aqdin, hanya saja khitbah itu janji untuk melaksanakan sebuah akad. Jadi lamaran itu bukan bagian dari akad nikah, tetapi lamaran itu sebuah janji untuk melangsungkan akad. Wal wa'du bil uqudi ghairu mulzim bi aqdiha inda jumhuri ahlil ilmi. Oleh karenanya janji untuk melakukan suatu akad itu bukan sebuah keharusan. Artinya begini, ketika sudah akad itu kudu dilaksanakan, tidak demikian. Mulzim itu artinya sesuatu yang harus, tidak bisa tidak. Ya, artinya bahwa janji untuk melaksanakan akad, melamar itu janji untuk melaksanakan sebuah akad. Maka janji untuk melakukan suatu akad itu ghairu mulzim, bukan sesuatu yang harus, tidak bisa tidak. Inda jumhuri ahlil ilmi, ini menurut jumhur para ulama. Dari jumhur ulama mereka mengatakan bahwa khitbah, ya, lamaran itu bukan menjadi mulzim bil akdi, bukan menjadi sebuah keharusan. Nek wis ngelamar kudu melangsungkan perkawinan, tidak demikian. Wala yukrahu lil wali ruju'anil ijabati idza ra'al maslahah lil mahdubati fi dzalik. Maka
tidak mengapa sebenarnya ketika ada seorang wali mengembalikan ijabah, mengembalikan rembuk bahwa dia sudah diterima, begitu. Mengembalikan kesepakatan bahwa lamarannya sudah diterima oleh mempelai perempuan, maka pihak dari yang menerima, yang sudah diterima lamarannya itu sebenarnya tidak mengapa jika ia membatalkan lamaran itu idza ra'al maslahah lil mahtubati fi dzalik, jika dia melihat ada kemaslahatan ketika lamaran itu kemudian dibatalkan. Jadi ada alasannya. Alasannya adalah sebuah kemaslahatan. Pihak laki-laki ini boleh membatalkan, misalnya boleh membatalkan lamarannya jika misalnya dengan membatalkan itu memang ada masalah di dalamnya. Misalnya pihak laki-laki telah melamar seorang perempuan, kemudian setelah sekian lama lamaran itu diterima, tetapi tanpa diketahui oleh pihak laki-laki bahwa si perempuan ini sebenarnya dia sudah menerima pinangan orang lain. Hanya saja orang tuanya tidak mau kalau kemudian wanita ini menikah dengan orang lain, karena melihat pelamar yang kedua ini dari sisi posturnya atletis misalnya, kemudian orangnya lebih maco misalnya, sehingga tanpa diketahui oleh orang yang melamar yang kedua, ternyata wanita ini sangat terpaksa menerimanya. Nah, ketika kemudian pihak yang melamar yang kedua ini tahu bahwa wanita ini menerima dengan terpaksa, sehingga dalam benaknya nanti rumah tangga yang akan dibangun kemungkinan tidak akan ada kebaikan dan tidak ada ketentraman karena salah satu pihak adalah terpaksa, lalu ia membatalkan lamarannya karena itu yang lebih maslahat. Misalnya seperti ini tidak mengapa. Wala yukrahu laha aidzan ruju' ila karahatil khatib. Demikian juga pihak wanita, pihak yang dilamar ini boleh untuk membatalkan penerimaan lamarannya, amalnya sudah menerima. Tetapi kemudian ia pun membatalkan idza karahatil khatib, jika ia melihat bahwa pelamar itu, pelamar atau orang yang melamar itu, jika nanti tetap dilangsungkan pernikahannya akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Artinya bahwa baik dari sisi pelamar maupun yang dilamar ini sebenarnya boleh untuk membatalkan lamarannya jika ada uzur syar'i, jika ada alasan yang diterima oleh syariat, yaitu tercapainya sebuah kemaslahatan dan untuk menghindari suatu kemadharatan. Apa alasannya? Li'anna nikaha aqdun umri, yadumud dararu fih, sebab akad nikah, pernikahan itu adalah akad sepanjang hayat, perjanjian seumur hidup. Maka ketika ada perjanjian seumur hidup, yadumu dararu fih, ketika ada madharat, maka madharat itu akan berlangsung selama hayat, akan berlangsung seumur hidup. Jadi karena akad nikah itu adalah akad seumur hidup, dan dulu kita bahas tidak boleh ada akad nikah hanya temporer. Saya akan menikah dengan kamu tapi 5 tahun saja. Nah, ini dulu kan kita bahas, tidak boleh. Oleh karenanya akad nikah itu adalah aqdun umri, akad seumur hidup.
ya. Bahkan kalau di luar Islam itu ada yang mengatakan bahwa mereka berkeyakinan akad nikah itu hanya sekali dan berlaku seumur hidup, ya. Di luar Islam ada yang punya keyakinan demikian. Maka karena akad nikah itu adalah akad seumur hidup yang sehingga jika ada sesuatu madharat, maka madharat itu akan berlangsung selamanya. Fakana lahal ihtiyatu li nafsiha, maka seorang wanita misalnya ketika ia membatalkan lamarannya, membatalkan penerimaan lamarannya, ya, maka ia lebih berhati-hati dalam menentukan, dikarenakan jika ada suatu madharat, madharat itu akan berlangsung seumur hidup. Wan nadharu fi hadziha, dan hendaknya ia mempertimbangkan masa-masa perkara yang akan menimpa dirinya. Jadi baik dari pihak laki-laki ingin membatalkan lamarannya, atau pihak perempuan ingin membatalkan penerimaan lamarannya, pada asalnya boleh jika ada uzur syar'i yang melatar belakangi pembatalan itu. Wa in raja'a li ghairi ghurdin kuriha lima fihi min ikhlafil wa'di warruju'u 'anil qawli. Hanya saja wa in raja'a, jika keduanya, baik dari laki-laki yang melamar atau perempuan yang menerima lamarannya, jika mereka membatalkan lamaran itu li ghairi ghurdin, tanpa ada tujuan yang jelas. Kalau membatalkan lamaran itu tanpa tujuan yang jelas, laki-laki membatalkan lamarannya, perempuan membatalkan penerimaan lamarannya, tapi tidak ada alasan. Kalau tidak ada alasan, kuriha, ini dimakruhkan, perkara yang dibenci di dalam Islam, jika pembatalan itu tanpa alasan syar'i. Kenapa? Lima fihi min ikhlafil wa'di, karena membatalkan lamaran berarti termasuk bagian dari mengingkari janji. Pinangan itu kan janji untuk melangsungkan akad. Ya, ini pinangan atau lamaran. Maka ketika seseorang membatalkan lamaran tanpa alasan yang syar'i, berarti ini termasuk menyelisihi janji. Warruju' 'anil qaul, ya, dan dia meralat apa yang diucapkannya. Walam yuharram li annal haqqa ba'da lam yulzimuha, meskipun seperti ini tidak diharamkan, karena memang akad itu tidak harus lamaran itu tidak harus menjadi akad. Di awal kita sampaikan, lamaran itu tidak berkonsekuensi akad, karena lamaran itu hanya keinginan untuk melangsungkan sebuah akad. Maka meskipun membatalkan ini bukan sesuatu yang haram, ya, kaman sama sil'atan, ini seperti halnya seseorang yang sama sil'atan, seseorang yang menawarkan dagangannya untuk dijual, menawarkan dagangannya dijual untuk dibeli oleh seseorang, summa badalahu alla yabi'uha, kemudian dia mengganti akad untuk menjual itu dengan tidak jadi menjualnya. Ini kan boleh-boleh saja. Seseorang mau menjual mobil, ketika terjadi nyang-nyangan, masa khiyar, kemudian dia membatalkannya. Mboten sida tak dol. Loh, kenapa? Saya nyari-nyari yang hampir sama dengan ini tidak dapat. Saya kesusahan mencarinya, maka tidak jadi saya jual. Hukumnya boleh selama masa khiyar. Dulu itu juga pernah kita bahas, membatalkan pada masa-masa akad. Maka ketika seorang melamar kemudian membatalkan lamarannya, itu membatalkan kepada masa-masa pra-akad. Ini hakikatnya seperti tadi, seseorang yang semula ingin menjual barang dagangannya,
tetapi setelah dipertimbangkan dia tidak jadi menjualnya. Wa yukrahu kadzalika ayyatrokal khatib idza rakanat lahul mar'ah wa in qata'an hal khutabu lirukuni ilaihi. Jadi seperti ini ya, meskipun boleh tetapi hukumnya adalah makruh. Kemudian dan dimakruhkan juga ketika ada seorang laki-laki yang membatalkan lamarannya idza rakanat lahul mar'ah, ketika lamarannya telah diterima oleh seorang wanita wa in qita'u anhal khutab, sementara wanita itu telah menolak lamaran-lamaran para laki-laki yang melamarnya. Yang melamar sudah ada 40 orang, nah, misalnya karena saking larisnya ya, yang lamar itu 40 orang, semuanya ditolak semuanya. Hanya menerima satu, ya, siapa? Mas Abdullah misalnya. Kemudian tiba-tiba tanpa alasan syar'i Abdullah ini membatalkan lamarannya. Ini perkara yang dimakruhkan lirukuniya ilai, karena si wanita ini telah menolak semua laki-laki yang melamarnya dan dia hanya menerima lamaran satu orang itu. Artinya ibu bapak rahimakumullah bahwa ketika ada seorang laki-laki yang telah melamar, lamarannya diterima lalu ia membatalkannya boleh jika ada alasan syar'i. Seorang wanita yang dilamar seorang laki-laki, lalu wanita itu menerima lamarannya, tetapi kemudian membatalkan penerimaan lamarannya, jika memang ada uzur syar'i, hukumnya juga boleh. Hanya sekali lagi, jika tidak ada alasan syar'i, jika tidak ada uzur syar'i, laki-laki membatalkan lamarannya, perempuan membatalkan penerimaan lamarannya kalau tidak ada hukum syar'i, tidak ada alasan syar'i, hukumnya adalah makruh. Saya kira ini sesuatu yang sangat jelas. Qultu, ya, pengarang kitab ini mengatakan kalau Allah Ta'ala ini seperti yang Allah Ta'ala firmankan dalam, misalnya Allah firmankan di dalam surat As-Saff ayat yang ketiga. Allah Ta'ala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kabura maqtan indallahi antakulu ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi, amat besar murka Allah Ta'ala, amat besar murka di sisi Allah Ta'ala, antakulu ma la taf'alun, untuk seseorang yang tidak melakukan apa yang telah ia katakan, belenjani janji tanpa alasan syar'i. Ini tafsirannya sangat panjang, ya. Ketika Allah Ta'ala mengatakan amat besar murka di sisi Allah bagi seseorang yang tidak melakukan apa yang telah ia ucapkan. Ini kalau orang Jawa sering mengatakan apa? Jarkoni, iso ngujar ning ora gelem nglakoni, ya, bukan jar gondok. Kalau jar gondok enak digoreng, itu jar gondok. Ini jarkoni, ya, dia ngujar tapi ora gelem lakoni. Ini seperti tadi, orang yang melamar diterima lamarannya, wanita yang dilamar lalu menerima lamarannya, tiba-tiba tanpa alasan syar'i kok kemudian membatalkannya. Ini termasuk masuk pada kabura maqtan indallahi antakulu ma la taf'alun. Ini kalau kita buka dalam tafsirnya panjang, ya. Seseorang yang kata Rasulullah, nanti kelak ada seseorang yang dia diikat berputar-putar seperti khimar dalam penggilingannya.
kemudian ususnya terburai dalam keadaan kesakitan. Orang-orang pun bertanya, "Ya fulan, bukankah kamu ini dulu sering mengajak kebaikan, tetapi kenapa engkau dalam kondisi seperti ini?" Dia mengatakan, "Ini disebabkan karena aku tidak melakukan apa yang aku ajak. Aku tidak melakukan apa yang aku katakan." Ini yang sering disebut tadi jargoni, ya, gelem ngujar, ora gelem ngelakoni. Kemudian wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait makruhnya pembatalan lamaran baik dari laki-laki maupun perempuan tanpa alasan yang syar'i, ya, hukumnya tidak boleh, ya, meskipun boleh tetapi makruh, ya. Rasulullah mengatakan ayatul munafiki salasun, tanda-tanda kemunafikan, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza hadatsa kadzaba, jika ia bicara sering berdusta. Kalau ngendikan sok ngapusi, goroh begitu. Wa idza tumina khana, jika ia diberi amanah ia berkhianat. Wa idza wa'ada akhlafa, jika ia berjanji ia pun memungkiri janjinya. Maka ketika ada seseorang membatalkan lamaran baik dari laki-laki maupun perempuan tanpa alasan syar'i, ini termasuk terkena ancaman ini, menjadi tanda-tanda kemunafikan. Kenapa? Ketika ia berjanji ingin melangsungkan perkawinan, pernikahan, ia pun mengingkarinya. Wa hadzin nusus wa ghairiha, maka ayat ini, nas ini baik, ya, baik surat Shaf ayat yang ketiga maupun, ya, sabda Nabi ini dan juga nas-nas yang lain ini qawiyatun, ini adalah nas-nas yang kuat fid dalalati ala wujubil wafa. Ini adalah dasar yang kuat, dalil yang kuat terkait kewajiban seorang mukmin untuk memenuhi janjinya agar tidak mengingkari janji. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan al-muslimu inda syurutihim, orang mukmin itu harus komitmen pada syarat kesepakatan yang telah ia buat, kecuali persyaratan untuk menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal itu yang tidak boleh. Tetapi kesepakatan untuk melakukan sesuatu selama itu baik, maka kesepakatan itu harus dilaksanakan, kecuali jika ada uzur syar'i untuk tidak melaksanakan kesepakatan itu. Ini ibu bapak rahimakumullah terkait hukum, ya, pembatalan lamaran baik dari pihak pelamar maupun dari pihak yang dilamar. Kesimpulannya adalah membatalkan lamaran baik dari pihak laki-laki atau perempuan boleh jika ada alasan syar'i, jika ada uzur syar'i. Jika tidak ada uzur syar'i, hukumnya adalah makruh. Makruh itu artinya sesuatu yang sangat dibenci di dalam Islam, sesuatu yang dibenci oleh Allah, dibenci oleh Rasulnya, dan dibenci di dalam syariat Islam. Ibu bapak, ini terkait pembatalan lamaran. Bab yang setelahnya sebenarnya ini masih agak panjang terkait pemberian seorang laki-laki ketika lamaran dibatalkan. Apakah pemberian itu harus dikembalikan? Ini para ulama mengatakan tergantung. Jika pemberian itu adalah mahar, maka mahar itu perlu untuk dikembalikan. Jika itu adalah mahar, kenapa dikembalikan? Karena mahar itu adalah sesuatu yang diberikan
untuk menjadikan halalnya wanita yang akan dinikahi bagi laki-laki yang akan menikahinya. Itu kalau mahar. Adapun jika pemberian hadiah, maka dilihat jika yang membatalkan itu adalah pihak perempuan, maka akan lebih utama jika wanita itu mengembalikannya, jika memungkinkan untuk dikembalikan. Misalnya diberi hadiah apa, misalnya diberi hadiah almari misalnya, ya. Ketika memungkinkan dikembalikan. Tapi kalau diberi hadiah roti, bakwan sudah dimakan, makannya bersama-sama, itu tidak perlu. Jika yang membatalkan adalah seorang dari pihak wanita. Jika yang membatalkan adalah dari pihak laki-laki, maka pihak perempuan itu jika tidak ingin mengembalikan boleh. Tapi jika ingin mengembalikan, ini sesuatu yang utama. Jika itu hanya sebuah pemberian yang sifatnya hadiah dan bukan bagian dari mahar. Jika bagian dari mahar, maka perlu untuk dikembalikan. Ini sebenarnya itu ditulis dalam bab yang panjang, tetapi pembahasannya agak bertele-tele, maka kita lewati, dan kesimpulannya seperti yang tadi saya sampaikan, termasuk pemeriksaan kesehatan sebelum dilangsungkannya perkawinan. Ini para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan baik, ada yang mengatakan tidak baik, berdampak positif dan ada dampak negatifnya. Sehingga di antara para ulama ada yang mengatakan tidak boleh karena madharatnya lebih banyak. Karena ketika ada pemeriksaan kesehatan, maka si laki-laki akan tahu penyakit istrinya, calon istrinya, sehingga nanti kehidupannya terbayang-bayang oleh penyakitnya. Sehingga ada yang mengatakan itu dari sisi negatifnya. Dari sisi positifnya, ketika ada seseorang telah tahu bahwa calonnya itu memiliki suatu penyakit, maka dia akan punya persiapan. Ini dari sisi positifnya. Maka di antara para ulama ada yang memandang itu boleh, ada yang memandang tidak boleh. Hanya kalau di Indonesia itu menjadi bagian dari persyaratan untuk melangsungkan pernikahan. Karena dari sisi satu pandang yang lain, itu dampaknya adalah akan menjadi positif. Wallahu a'lam bishawab. Baik ibu bapak rahimakumullah, selanjutnya kita akan melewat dan kita akan masuk pada pembahasan terkait yang lebih orhen dari pernikahan ini, yaitu aqduz zawaj, akad nikah. Ya, kadang sering terjadi dilema di tengah masyarakat. Ada yang mengatakan, wah kawin nikahi ora sah. Kenapa? Karena ada jeda. Ada jeda. Ya, kalau misalnya tempat kita kan ya, ankah tuka wazawwaj tuka bi siapa bimarin halin, kan sering kemudian di apa namanya, tangannya dijawil atau dibanting nanti mejane pecahkan itu kan. Saya ada mengatakan wah kayak kudune begitu ya, bihalin kudu langsung ucap. Nek langsung diucapke kok ana jeda ambekan ping piro jadi tidak sah. Nah, itu sering ada perdebatan di tengah masyarakat ya. Ada yang mengatakan sah wae, ampo ya dileti karo watuk-watuk ki ya sah wae. Ankah tu bimahlin halin waing watuk kemudian baru qabil tu nikah. Saya pernah mendengar perdebatan itu. Wah, enggak boleh. Harusnya apa namanya? Harusnya nyambung ya, tidak boleh ada jeda dan lain sebagainya. Lalu akadnya ya zawaj tuka, bukan ankah tuka. Karena kalimatnya nikah bukan zuwaj, ya ora. Itu ada sekian perdebatan di kalangan masyarakat. Bahkan saya pernah melihat ada seseorang yang ketika mengakad nikahkan, ini ada seorang tokoh masyarakat, tokoh ya pemuka agama,
itu sampai beliaunya mendekatkan telinganya ke dekat mulutnya orang yang menikahkan itu, ya, sampai hampir berdekatan untuk mendengar lafadznya itu, makhrajnya betul atau tidak, karena menentukan halal dan tidaknya, ya. Karena ada seorang penghulu itu yang cerita ke saya, beliau mengatakan tobat gitu. Aku gak saiki iki Pak Agus, kenapa? Nikah kiki kupingi cepake cangkeme kula, gitu ya. Kula ke nikahke sak uwan-uwan saya dipaido, ya. Jan karo cangkem lo cepik ora ana sekilan, meh nempel, ya, memastikan makhrajnya benar atau tidak. Nah, itu di tengah masyarakat. Karena kebetulan saya di KUA itu sering ada perbincangan terkait tentang itu. Baik, kita jeda azan dulu karena ada azan. Baik, ibu sekalian, kita lanjutkan. Aqduz zawaj, akad dalam pernikahan. Kalau khitbah lamaran itu adalah kalau akad ini sudah masuk dalam pernikahan, bagian dari pernikahan. Ruknal agdi, ya, 2 rukun dari akad ini. Aqduz zawaj ka ghairihi minal uqudi mabnahu ala iradatil aqidaini ala ridha bi maudhu'il aqdi. Akad nikah, akad dalam pernikahan ini sebagaimana akad-akad yang lain. Dasarnya adalah keinginan 2 orang yang melakukan akad, salah satunya menginginkan sesuatu dan yang lainnya adalah menerima pada kesepakatan yang mereka buat. Jadi akad nikah itu seperti akad-akad, ya, yang lain 2 orang, ya, penjual dan pembeli. Satu ingin menjual barangnya, yang satu membeli barangnya. Penjual memberikannya, kemudian pembeli menerima barangnya, saling ridho, itulah akad. Dalam pernikahan akad, ya, dalam akad nikah seperti akad-akad yang lain. Walima kanat iradah waridha min umuril khafiyati la yatlu 'alaihal basar. Oleh karena keinginan untuk melakukan sesuatu dan menerima untuk melakukan sesuatu, keinginan ini sifatnya adalah khafiyah, tidak ada orang yang tahu. Kalau ada orang ingin menikah, keinginan masih di dalam hati, maka tidak ada yang tahu. Seorang perempuan ketika ingin menerima lamaran atau menerima laki-laki menjadi pendampingnya, kemudian dia menerimanya, itu pun masih di dalam hati. Oleh karenanya keinginan dan menerima keinginan itu keduanya harus diungkapkan melalui kata-kata yang menunjukkan diterimanya akad itu. Nah, di dalam pernikahan akad dari pihak yang menginginkan untuk dilakukan sesuatu dan yang satu menerima dilangsungkannya sesuatu itu dinamakan ijab dan qabul. Yusamma al-ijabu wal qabul, ijab dan qabul. Wahuma ruknani lil aqdi bittifaqi ahlul ilmi. Oleh karenanya ijab dan qabul ini adalah 2 rukun yang harus ada dalam pernikahan menurut kesepakatan para ulama. Jadi, ya, rukun pernikahan itu diantaranya adalah ada ijab, ada qabul, ada calon mempelai, ada calon suami, ada calon istri, ada wali, dan ada akad ijab dan qabul.
Ya, ijab ini kalau di sini katakan wal ijabu lafdzun yasduru min ahadil mutaqidaini litakbiri an iradati fi iqamatil alaqati zawjiyah. Ijab itu adalah lafal yang bersumber ya dari salah satu di antara dua yang melakukan akad yang berkeinginan untuk dijalinnya hubungan suami istri. Itu ijab. Diucapkan biasanya oleh wali dari ya calon istri. Karena wali dari calon istri ini berkeinginan menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang akan menikahinya. Keinginan ini namanya ijab. Wal qabul dan qabul ya, qabul kalau orang Indonesia bukan lagi ko tapi jadi ka, jadi ijab kabul ya. Kalau dalam bahasa Arab ijab qabul. Wal qabul lafdzun yasduru minal muta'aqidal akhari litakbiri antidhahu. Adapun qabul itu adalah lafal ya, lafal yang bersumber atau yang dikeluarkan dari salah satu di antara dua akad yang menyatakan keridhoannya untuk menerima apa yang diinginkannya. Maka qabul ini diucapkan oleh seorang laki-laki ketika wali dari calon atau wali dari wanita itu menyampaikan keinginannya bahwa ia ingin menikahkan laki-laki yang ada di hadapannya dengan putri kandungnya misalnya. Kemudian laki-laki ini menerima lafal dari wali wanita itu ketika ingin menikahkannya, maka lafal menerimanya itu disebut dengan istilah qabul. Kemudian ya beliau mengatakan wal ijabu wal qabul ladzani yanaqidu bihiman nikah yajibu saduruhuma mimman yasihu minhu aqdun nikah. Lafal ijab dan qabul, lafal ijab dan qabul yang dengan lafal itu pernikahan menjadi sah harus bersumber dari orang-orang yang dinyatakan sah untuk melangsungkan akad nikah. Wahumal khatibani, yaitu dua orang dari pihak yang melamar dan pihak yang dilamar. Idza kana kullu wahidun, jika salah satu dari keduanya itu adalah ahlan ling aqdin nikah, dua orang yang memang disahkan untuk melangsungkan akad nikah, bukan sesama mahram. Misalnya ini kan ya orang yang memang berhak untuk melangsungkan akad nikah, bukan masih dalam satu nasab, bukan yang berjenis kelamin sama, misalnya laki-laki dan laki-laki. Kalau laki-laki nikah dengan laki-laki menjadi pasangan suami-suami. Nah itu suami-suami, pasangan hidup bringoseng kabeh. Nah ini misalnya kan jadi pemandangan yang aneh ya. Bahkan kucing pun ketawa ya. Ada pasangan hidup ya bergandengan tangan, dua-duanya bringosen kabeh, jenggoten kabeh ini. Atau kemudian misalnya ya dua-duanya perempuan semua menjadi pasangan istri-istri. Mereka ini dalam syariat laisa ahlan li aqdin nikah. Mereka bukan pasangan yang boleh untuk melangsungkan pernikahan. Ijab qabul ini harus diucapkan dari dua calon yang memang keduanya disahkan untuk melangsungkan akad nikah. Kama yasihu saduruha min wakili zawaji awiz zaujah, sebagaimana disahkan pula lafal itu keluar
dari orang-orang yang mewakilinya, baik mewakili dari pihaknya calon suami maupun mewakili dari pihak calon istri. Karena pada dasarnya ketika diwakilkan ini hukumnya adalah sah menurut pandangan para ulama, meskipun ada khilaf di antara mereka. Karena ketika menikahkan ini kemudian diwakilkan, ya, kemudian calon suaminya kemudian diwakilkan. Ini di antara ulama berbeda pendapat, akan tetapi sebenarnya itu diperbolehkan karena akad nikah seperti akad-akad yang lain. Ibu bapak yang selanjutnya yang lebih penting adalah syarat-syarat dalam akad nikah. Pertama yustaratu fi sighah al-ijabu bil qabuli antakuna bi alfadhin tadullu 'alan nikah. Pertama, syarat ijab qabul itu adalah bahwa lafal ijab qabul itu harus menunjukkan pernikahan, bermakna pernikahan. Lafal ijab qabul itu harus lafal yang menunjukkan pernikahan, seperti ka'ankahtu, seperti aku nikahkan kamu misalnya. Ini yang paling masyhur di tempat kita. Atau wazawwajtu, ya, ini maknanya sama, aku nikahkan kamu. Wa malaktu, Nabi pernah menggunakan kalimat wa malaktu. Malaktu itu sebenarnya secara khafiyah maknanya ini akan menjadi milik kamu, ya. Atau wabaktu, ya, wabaktu ini aku jual kepada kamu, nah, tapi ini jarang digunakan dalam pernikahan. Wa wahabtu, aku berikan kepada kamu misalnya. Wa nahwiha, dan yang sejeniskan ini yatahaqqaqu bi wujuhin au bi wujuhi urfin au qarinatin, atau lafal-lafal yang lain yang memang secara urf itu diterima dalam sebuah masyarakat. Wala yashtaratu an takuna sighah bil lafdzil inkah wa tazwij. Maka sebenarnya tidak disyaratkan harus dengan lafal aku nikahkan, ankahtuka wa zawwajtuka. Apa alasannya? Li'annal ibrah fil uqudi bil maksud. Karena ibrah dalam sebuah akad itu adalah maksudnya dan maknanya, la bil alfadhi wal mabani, bukan didasarkan pada lafalnya dan susunan kalimatnya. Dalam sebuah akad ibrah, ya, ibrah itu ada pada maknanya bukan pada lafalnya. Wa hadzal asahu qaulu ulama, menurut pengarang kitab ini mengatakan ini sebenarnya perkataan yang paling sahih di antara para ulama. Ini adalah mazhabnya Abu Hanifah, Imam Malik, dan mazhab Ahmad, dan ini menjadi pilihannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah, ya, beliau mengatakan bahwa dalam akad itu tidak harus, ya, dengan lafal seperti itu. Hanya saja ketika kemudian, ya, ini ada penjelasannya. Hanya saja wa amma Syafi'iyah, adapun dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, mereka berpendapat fala yasikhu indahum illa bilafdzin istaqqa minat tazwiji wal inkah. Hanya dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, akad nikah tidak sah jika tidak ada kalimat ankahtuka wa zawwajtuka. Tidak ada kalimat nikah dan tidak ada kalimat zawaj. Dan itu yang diperlakukan di undang-undang perkawinan Indonesia, ya, yang mengharuskan ada kalimat aku nikahkan, aku kawinkan, ankahtuka atau zawajtuka. Ini mazhab Syafi'i dan Hambali. Apa alasannya?
li'annahu lam yuzkar fil Qur'ani siwahuma, karena memang tidak ada lafal di dalam Al-Qur'an kecuali dua kalimat itu. Fawajaba wukuf ma'ahuma ta'abbudan wahtiyatan, oleh karenanya kita cukup ya berhenti dengan menggunakan kalimat aku nikahkan atau aku kawinkan, tidak usah memakai kalimat yang lain. Apa alasannya? Ta'abbudan, ini adalah ta'abbudi, bagian dari ibadah, mengikuti lafal yang ada di dalam Al-Qur'an, wahtiyatan, dan ini yang lebih mengarah kepada kehati-hatian. Li'anna nikah yatayanzi'u ilal ibadah, karena pernikahan itu adalah ibadah, disebabkan banyak nas yang menganjurkan untuk menikah ini. Wal adzkaru fil ibadah, maka lafal-lafal yang digunakan dalam ibadah tutalaqqa minasyar'i, harus berlandaskan syar'i. Oleh karenanya harus menggunakan ankahtuka atau zawwajtuka, aku nikahkan kamu atau aku kawinkan kamu. Ini yang menjadi mazhab ya, mazhab Syafi'i dan Hambali, dan yang diberlakukan di Indonesia. Kalau tidak ada lafal itu ya, misalnya aku berikan anakku untuk kamu dengan mahar, misalnya dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai misalnya. Ketika ada lafal seperti itu, menurut para ulama hukumnya boleh, karena dimaksud aku berikan kepada kamu, maksudnya adalah pernikahan. Jadi ibrohnya pada apa yang dimaksud, bukan pada lafalnya. Ketentuan hukum pada maksudnya, bukan pada lafalnya. Meskipun lafal itu adalah aku berikan kepada kamu, aku hibahkan kepada kamu, tapi maksudnya adalah aku nikahkan kamu dengan anak-anakku ya. Tetapi sekali lagi, kalau dalam mazhab Syafi'i dan Hambali tidak boleh dengan menggunakan kalimat aku berikan, aku hibahkan, tetapi kalimatnya harus aku nikahkan atau aku kawinkan, karena lafal itu yang ada di dalam Al-Qur'an. Yang kedua, al-aqdu bi ghairi lughatil arabiyyah, akad ya, ijab qabul dengan tanpa ya, dengan menggunakan selain bahasa Arab ya, selain bahasa Arab. Idza kanal aqidani au ahadihima la yafhamul arabiyyah, jika dua orang yang melakukan akad ya, baik yang ijab maupun yang qabul, atau salah satu di antara keduanya tidak memahami bahasa Arab, fa innahu yajuzu aqduz zawaj bi ghairil arabiyyati ittifaqan, maka sepakat ulama mengatakan kebolehan untuk menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Jadi ketika ya di antara kita tidak paham dengan bahasa Arab, jika ada seseorang yang memang tidak memahami bahasa Arab, maka sepakat ulama mengatakan boleh akad nikah itu dengan bahasa yang difahami meskipun bukan bahasa Arab. Di tempat kita sering double, yo bahasa Arab, yo bahasa Indonesia. Sebab masih ada beranggapan nek ranggo bahasa Arab ora sah ya. Aku nikahkan kamu dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai, sah? Dereng. Nah, karena gurung nggo bahasa Arab ya. Sebenarnya para ulama sepakat mengatakan kalau memang tidak faham bahasa Arab, maka boleh dengan menggunakan bahasa yang difahami. Karena akad itu pernyataan untuk meminta sesuatu, yang satu pernyataan untuk menerima sesuatu. Sehingga apa? Dengan menggunakan bahasa yang difahami, maka itu diperbolehkan. Fa in kana yafhamanil arabiyyati wa yastati'anil aqdu biha faqala Syafi'iyah wal Hanabilah la yajuzul aqdu khina idzin bi ghairil arabiyyah. Tetapi
Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, jika antara orang yang melakukan akad itu, jika dua-duanya faham bahasa Arab, memahami bahasa Arab, maka mereka tidak boleh menggunakan akad kecuali dengan bahasa Arab. Jika mereka faham bahasa Arab. Kalau yang melangsungkan akad nikah itu faham bahasa Arab, walinya guru bahasa Arab, anak yang dinikahkannya juga pengajar bahasa Arab, laki-laki yang menikahkan, yang akan menikahinya ini juga seorang laki-laki yang sering memberi les bahasa Arab misalnya. Semuanya bisa bahasa Arab. Dalam pandangan mazhab Syafi'i dan Hambali, mereka harus melangsungkan dengan bahasa Arab. Tetapi jika tidak bisa berbahasa Arab, maka dengan bahasa selain bahasa Arab hukumnya adalah diperbolehkan. Ibnu Taimiyah mengatakan yang sama. Beliau mengatakan bahwa tidak ada ketentuan lafal akad nikah harus dengan berbahasa Arab. Tidak ada ketentuan. Karena akad nikah seperti akad-akad yang lain, meskipun akad nikah itu adalah ibadah, maka seperti akad memerdekakan budak, akad sedekah, akad wakaf, ini adalah akad-akad juga yang tidak harus dengan menggunakan bahasa Arab dan bisa menggunakan bahasa-bahasa yang difahaminya. Hanya saja jika mengatakan bahwa bagi seseorang yang bisa melafalkan, yang bisa faham bahasa Arab, untuk kemudian tidak menggunakan bahasa selain bahasa Arab, maka ini perkara yang utama bagi orang yang bisa memahami bahasa Arab. Kemudian yang terakhir, poin yang pertama ini, la yanaqadul isyarah illal akhras, tidak boleh akad dengan isyarat kecuali hanya orang yang tidak bisa bicara saja. Artinya akad dengan isyarat ini boleh. Bagi siapa? Bagi yang memang tidak bisa berbicara. Zahabal jumhur khilafan lil maliki ila annal qadir ala natki la tu'tabaru isyarah fil uqud. Jumhur ulama berbeda dengan Malikiyah yang mengatakan bahwa ketika seseorang itu bisa berbicara, maka tidak boleh akadnya dengan isyarat. Wattafaqu ala anna isyaratil akhras ma'hudatun mafhumatun mu'tabaratun syar'an fayan akidu biyan nikah. Ini kalimat yang perlu kita garis bawahi di sini. Lalu para ulama sepakat mengatakan bahwa isyarat boleh digunakan bagi orang yang tidak bisa berbicara dengan isyarat yang difahami dan isyarat yang dimengerti dan sudah menjadi kesepakatan di kalangan atau di komunitas masyarakat tertentu. Misalnya ketika walinya mengatakan, aku nikahkan kamu dengan anakku, dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Laki-lakinya bisu, lalu laki-lakinya isyarat dengan mantuk. Dan mantuk itu semua orang faham bahwa mantuk itu tanda menerimanya. Ketika orang itu mengetahui bahwa isyarat mantuk itu adalah difahami bahwa dia itu mau, dan itu menjadi kesepakatan bahwa yang namanya mantuk berarti iya, maka akadnya menjadi sah. Karena ada yang mantuk itu berarti tidak, saya lupa di negara mana itu. Jadi kalau iya itu malah geleng kepala, kalau tidak itu malah menganggukkan kepala. Nah, kalau kita tidak tahu ke situ itu jadi tidak karu-karuan. Jadi begini itu berarti tidak, yang begini ini malah iya. Nah ini,
Di tempat kita kan begini, tidak. Ini iya. Itu maksudnya isyarat yang difahami dan disepakati. Maka orang yang bisu bisa menggunakan isyarat itu asal isyarat itu isyarat yang difahami dan dimengerti. Misalnya walinya itu bisu, hanya isyarat begini. Nah, misalnya kan, ketika itu difahami dan disepakati, ya sah. Ya, artinya apa? Aku nikahkan kamu dengan anakku, ya, untuk menikah berdua. Maharnya seperangkat alat sholat misalnya. Ketika isyarat itu difahami dan disepakati, maka sah. Kemudian yang calon mempelai juga bisu, dia prengas-prenges misalnya. Ketika itu difahami dan disepakati berarti mengangguk pertanda iya, maka pernikahannya sah. Tetapi para ulama mengatakan kalau orang itu bisa menulis, maka isyarat tidak diperbolehkan. Jadi kalau dia bisa menulis, isyarat itu tidak diperkenankan. Karena ia harus menggunakan media tulis. Jadi kalau dia dinikahkan, aku nikahkan kamu ya dengan anakku yang bernama ini dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai. Kalau dia bisu bisa menulis, maka dia harus menulis. Dengan menulis saya terima nikahnya. Kalau hanya isyarat tidak diperbolehkan. Tapi ora iso nulis, ora iso napa niku? Ya, tidak bisa nulis, tidak bisa bicara, maka isyarat itu diperbolehkan. Isyarat diperbolehkan hanya bagi orang yang tidak bisa bicara. Para ulama mensyaratkan dan dia juga tidak bisa menulis. Ibu bapak, ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini terkait masih dalam akad-akad, nanti akad syarat calon suami dan istri dan seterusnya. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Cukup? Baik, jika sudah cukup, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.